Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori belajar kognitivisme. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafisah dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Pertiwi dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Sahlaweni Trianisa dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Destia Ramadhani dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Nama saya Muhammad Ejam LSJ dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita akan memulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu apa itu teori pembelajaran. Teori pembelajaran merupakan teori yang menawarkan panduan eksplisit bagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan pengembangan mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisikal, dan spiritual. Materi selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam artian yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Model belajar kognitivisme. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh perseptif serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, atensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Ciri-ciri kognitivisme. Ciri-ciri kognitivisme ada 5. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, ada Jean Piaget. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama, tahap sensor motorik, yang kedua, tahap pra-operasional, yang ketiga, tahap operasional konkret, dan yang keempat, tahap operasional formal. Semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak didiknya.
serta memberikan isi metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak. Cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru yang mengajar harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Sesuai tahapan tersebut, dalam proses belajar, Piaget membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif anak yang sudah ada. Yang kedua, ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang terakhir, ada ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Maka diperlukan proses penyeimbangan. Adalah tokoh kognitivisme Berner. Berner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Berner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Berner, ada 3 tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama enaktif, yang kedua aitemik, yang ketiga simbolik. Enaktif yaitu usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi atau pengalaman terhadap suatu realita. Dapat juga diartikan anak dapat belajar melalui hal-hal yang melibatkannya secara langsung. Yang kedua, aitemik. Siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Nah, media yang dapat digunakan yaitu bisa melalui YouTube, tayangan televisi, dan gambar-gambar yang baik, serta dapat mengedukasi anak. Terus yang ketiga ada simbolik. Siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika serta penggunaan simbol. Selanjutnya adalah tokoh kognitivisme yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat, atau juga dapat disebut dengan advanced organizer. Dengan demikian, akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Lalu yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelebihan teori kognitivisme: A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. B. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. C. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, kekurangan teori kognitivisme. A. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan.
sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. B. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga, kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya, masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada implementasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif Piaget-Knauss-Ausubel. Proses belajar terjadi menurut pola tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama ada asimilasi, penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat. Yang kedua ada akomodasi, penyesuaian matang untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Juga ada equilibrasi. Proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pelajaran bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap aktif atau tes. Yang kedua ada ikonik, verbal. Yang ketiga ada simbolik. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.